billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di majelis MPO, Majelis Perantau Online pada siang hari ini. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berakhlak mulia, uswatun hasanah. Semoga selalu menjadi motivasi kita selalu menjadi lebih baik. Amin, amin. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku Manajer Dompet 2 Hong Kong. Yang kami hormati Bapak Ustadz Fauzan Akbar Daulay yang akan mengisi materi pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Lestari, pembawa acara. Adapun susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, Mauidhah Hasanah oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay dengan tema ragam sholat sunnah. Keempat, tanya jawab. Kelima, doa penutup. Untuk mengingat waktu, marilah acara kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an kepada Uti Sumarni. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa inna muharramatun alaihim arba'ina sanah. Mbak Marni, speakernya Mbak Marni. Kok hilang? Yang ngaji speakernya ke mute Mbak Marni, mohon maaf. Ya tak ulang lagi ya betul pirang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa inna muharramatun alaihim arba'ina sanah. Yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin.
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذا قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقاتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله العظيم wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi dapat menjadi pahala bagi yang membaca dan mendengarkannya, serta menjadi penentram hati kita, dan semoga menjadi syafaat dan cahaya buat kita semua di alam kubur dan di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan langsung melalui FB dan rekamannya akan di-upload di YouTube DDHK News. Jangan lupa untuk like, fanpage FB Dompet Duafa Hong Kong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Duafa News untuk mendapatkan update informasi bermanfaat serta kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong. Selanjutnya acara ketiga yaitu pemberian materi oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay dengan tema ragam sholat sunnah. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita berkumpul dalam majelis yang mulia ini. 9 hari lagi, Bu, kurang lebih 9 hari lagi kita tunggu keputusan daripada para ulama. Sudah masuk kita ke bulan Ramadan. Jadi Ibu sekalian, bulan Ramadan itu adalah bulan panen. Bulan Ramadan adalah bulan kita panen amalan. Maksud panen amalan bagaimana? Amalan-amalan kita sudah siap, sudah jadi. Tinggal meningkatkan saja. Jadi Ibu yang dirahmati Allah, maka sisa kurang lebih 9 hari ini, kita sudah menyusun rencana-rencana, sudah menyusun kegiatan-kegiatan, sudah menyusun amalan-amalan yang akan kita lakukan ketika nanti di bulan Ramadan. Bukan hanya disusun, tetapi sudah dimulai sejak sekarang ini. Jadi 9 hari sudah kita anggap sebagaimana keadaannya Ramadan. Loh, kok gitu Ustaz? Kan ini masih bulan Sya'ban. Memang ini masih bulan Sya'ban. Tetapi keberhasilan ketika kita nanti masuk camp selama sebulan, di camp Ramadan, itu tanda suksesnya kita adalah sudah ada amalan-amalan yang istiqomah ketika di bulan sebelum Ramadan. Para ulama salafus saleh, di antaranya Imam Sufyan, Imam Ibnul Mubarak, itu mereka mempersiapkannya sejak bulan Rajab. Rajab sudah ditanam amalannya, bulan Sya'ban sudah dipupuk, dibersihkan rumput-rumputnya, tinggal nanti bulan Ramadan adalah bulan panennya. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara yang mesti kita lakukan, di antara yang mesti kita buat, di antara yang mesti kita perbanyak ketika bulan Ramadan adalah kita melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunatnya berapa Ustadz? Terserah Anda. Sebab sholat sunat ketika bulan Ramadan ini banyak jenisnya. Maka dengan rahmati Allah, sekarang kita akan bahas sholat sunat. Ya. Ini kita mulai daripada hadis. Ini Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian rahmati Allah. Ini kita bacakan daripada kitab hadis Majjarur Rabih. Sebelum kita bacakan hadis ini, maka kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat yang luar biasa daripada amal beliau ini dan memberikan keberkahan kepada diri kita. Hadratin Nabi Mustafa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah, di sini diterangkan tentang abwabu salat tatawwu. Bab mengenai salat-salat tatawwu. Tatawwu ini adalah salat sunnah, ya. Hukumnya sunnah, namun salatnya itu tidak tertentu. Salat sunnah apa saja? Ini termasuk salat sunnah tatawwu namanya. Kita baca. Di sana di Al-Muttasil ya sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum." Kamu wahai manusia, salatlah kamu di dalam rumah, fi buyutikum. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, salat sunnah itu afdalnya di mana? Ya di tempat-tempat kita. Bukan di masjid, bukan di musola. Salat sunnah, berdasarkan hadis ini, salat sunnah afdalnya adalah di tempat masing-masing. Di rumah masing-masing. Di tempat di mana kita tinggal. Itu yang paling afdal. Salat sunnah. Salat sunnah apa Ustaz? Baik qobliyah, baik ba'diyah, salat duha, salat tahajud, semua. Loh, mengapa begitu? La taj'alu buyutakum maqabir. Rumah kita yang kita tinggali itu mesti dijadikan tempat amal. Bukan hanya tempat tidur, tempat makan. Kalau hanya jadi tempat tidur dan tempat makan, sama dengan kandang bebek. Bebek juga makan, tidur kadang. Semuanya kadang dilaksanakan di tempat, di ruangannya.
Nah, kita berbeda. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Gak ada apa-apa, senyap aja, sunyi. Maka dengan rahmati Allah, salat sunnah afdalnya di rumah. Fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya salat seseorang fi baitihi, di rumahnya. Illa salat al-maktubah, kecuali salat fardu. Maka silakan salat fardu, ya. Ketika memang tidak ada halangan apa-apa, silakan salat berjemaah di masjid. Kita kalau sekarang ini memang dalam keadaan seperti ini, namun kalau hari-hari biasa tetap baiknya kita karena semangat juga kita ketika di masjid salat, maka silakan untuk salat berjemaah di masjid. Kemudian hadis berikutnya, idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baiti nasiban min salatihi. Ini tentang salat di rumah. Poinnya adalah kita salat sunnah itu boleh di rumah, boleh di masjid. Silakan, tidak ada masalah, afdalnya di rumah. Ada yang rahmati Allah, ini kita baca jenis-jenis salat sunat. Ragam salat sunnah. Aqsamun nawafil salasa. Jenis-jenis salat sunnah itu jenisnya itu ada 3. Pertama, nafilatun muaqqatah. Salat sunat yang bagaimana? Yang tertentu waktunya. Apa contohnya? Tarawih, salat tarawih. Kan hanya pada bulan Ramadan. Salat tarawih hanya pada bulan Ramadan. Salat witir hanya pada waktu malam. Ini ibu-ibu disiapkan salat tarawihnya. Salat tarawihnya berapa rakaat, Ustadz? Silakan, yang mau 8 silakan, yang mau 20 silakan. Tetapi Rasulullah, sahabat, khulafaur rasyidin, jumhur ulama, dan sampai sekarang di Saudi, di Masjidil Haram, salat tarawih sebanyak 20 rakaat. Tuh, jadi yang 8 rakaat itu ikut siapa, Ustadz? Tidak berdasarkan jumhur. Pendapat jumhur ulama, setiap malam melaksanakan 20 rakaat. Bahkan pada zaman Umar bin Abdul Aziz, itu sebanyak 30-an rakaat. Jadi sebetulnya Ustadz, itu sholat tarawih berapa sih rakaatnya? Sholat tarawih itu tidak tertentu rakaatnya. Kalau mau dibuat 100 pun bisa. Imam Ahmad bin Hambal, sholat beliau adalah 300 setiap hari. 300 rakaat. Ada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat witir pun begitu juga. Sholat witir, berapa sih rakaatnya, Ustaz? Kalau kita sholat witir 1 rakaat. Paling minimal, Bu. Sholat witir itu 1 rakaat. Loh, enggak 3, Ustaz, 1. Tapi, ibu-ibu sekalian, kalau kita laksanakan 1 aja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu misalnya. Dilaksanakannya apa? Sholat sunnah witirnya 1 aja. Dari dulu tahun 90 sampai tahun sekarang 2022, 1 aja istiqomah dia. Hukumnya makruh. Ibu-ibu kalau sholat sunnah witir 1 saja rakaat, hukumnya apa? Makruh. Jadi berapa Ustaz kita sholat sunat? Paling tidak 3 rakaat. Itu sholat witir. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Nah, itu yang pertama, sholat sunnah yang ada waktunya. Yang kedua, nafilah zatu sababin. Sholat sunat yang memiliki sebab. Nah, sebabnya macam-macam. Pertama, sunnah at-tawaf. Ini sunnah ketika tawaf. Tahiyatul masjid, ada sebabnya. Ibu-ibu masuk ke masjid. Ibu-ibu masuk ke masjid. Masjid Wancai misalnya. Ketika masuk masjid, itu kan belum zuhur. Masih jam 12 misalnya, jam 12 siang. Atau datangnya ibu habis asar. Atau habis subuh. Ini kan waktu-waktu yang dilarang. Habis subuh dilarang kita sholat. Habis asar juga kita dilarang untuk sholat. Jadi Bu, pagi-pagi, habis subuh itu kita dilarang untuk sholat. Mengapa? Karena disitulah tanduknya setan naik. Jadi ibarat kita itu kalau kita sholat setelah subuh, kan matahari mulai terbit.
itu seakan-akan kita menyembah kepada matahari terbit. Tanduk setan naik. Begitu juga setelah asar. Mau tenggelamnya matahari. Itulah yang diamalkan orang-orang Jepang, agama Shinto. Nah, itu dilarang waktunya. Tetapi, kalau kita datang ke masjid, bahkan habis asar, ataupun setelah subuh, ataupun tengah hari, matahari naik. Nah, kita mau datang ke masjid itu, mau melaksanakan sholat. Sholat apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Boleh? Boleh. Kalau tahiyatul masjid. Sama juga di Mekah, Bu. Di Mekah, silakan sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah silakan di sana. Dan sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah tahiyatul masjid ada. Ini misalnya, Bu. Misalnya, kalau Ibu datang pada waktu zuhur, sudah jam 1 misalnya, sudah waktu zuhur, datang ke masjid. Kalau mau melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, silakan. Dia mau melaksanakan 2, sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah qobliyah zuhur, silakan. Qobliyah dibuatnya, sholat sunnah tahiyatul masjid dibuatnya. Boleh seperti itu? Boleh. Atau digabungkannya. Dia sholat sunnah qobliyah saja. Dia qobliyah gabung dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Boleh? Boleh. Jadi Ibu ketika datang ketika waktu zuhur, langsung dia sholat sunnah qobliyah zuhur. Maka itu sudah mencakupi dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau mau dipisah pun boleh juga. Nah itu kita boleh melaksanakannya kapan saja. Yang kedua, sababun muqarin. Berbarengan waktunya. Ada sebab yang berbarengan dengan waktunya, kusufain. Yaitu apa? 2 gerhana, sholat gerhana. Sholat gerhana ini, Bu, memang agak lain modelnya. Memang ada beberapa sholat yang modelnya agak lain. Termasuk sholat gerhana. Karena dia 2 kali rukuknya. 1 rakaat itu 2 kali rukuknya. 2 kali baca Al-Fatihahnya. 1 rakaat. Biasanya kan kita, Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, waladhdallin, amin, baca ayat, kemudian kita ruku. Setelah ruku kita i'tidal, kemudian kita sujud. Ini enggak, sholat gerhana. Ya. Waladhdallin, amin, qul huwallah, Allahu akbar. Ya, Allahu akbar, ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ketika i'tidal itu, kita langsung sedekap lagi. Baca lagi Al-Fatihah. Baca lagi surat. Baru ruku nanti seterusnya. Itu 1 rakaat ada 2 ruku. Itu sholat kusuf. Sholat gerhana. Baik gerhananya gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Gerhana matahari siang-siang, gerhana bulan malam-malam. Nah itu kapan dikerjakan? Nah itu Bu, kalau boleh istilahnya adalah semasa hidup kita, ketika memang terjadi gerhana, kita melaksanakan sholat gerhana. Jadi sholat gerhana itu kita pelajari cara-caranya. Ketika matahari itu ataupun bulan masih ada hitam-hitamnya itu, maka kita melaksanakan sholat gerhana. Kemudian ada sebab yang mutaakhir, sebabnya belakangan. Apa sebab yang belakangan itu? Sholat istikharah. Kita Bu, setiap saat kita perlu pilihan dari Allah, bukan pilihan kita. Ya Allah, apakah dia jodohku? Kalau bukan jodohku, ya Allah, jodohkanlah aku. Ini nafsu kita yang bermain. Tapi kita minta agar Allah mendatangkan kepada kita jodoh yang terbaik. Udah dapat kira-kira. Jadi Bu, memang istikharah ini sudah melalui penelitian-penelitian. Ada orang yang dekat dengan kita. Soleh, ganteng, kaya, alhamdulillah. Datang. Sudah kita cek keluarganya bagus. Alhamdulillah. Perusahaannya ada 5. Mobilnya sudah ada, alhamdulillah. Rumah juga alhamdulillah. Namun, kita belum terlalu yakin dengan dia. Bagaimana? Kita suruh cek dengan keluarga kita antar mungkin wali kita ataupun adik kita yang laki-laki mengecek bagaimana calon itu. Kemudian kita istikharah pada Allah. Istikharah bermusyawarah. Kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon jikalau ini adalah pilihan terbaik, mudahkanlah ya Allah. Ibu-ibu mungkin sudah ada calonnya misalnya. Jikalau itu adalah pilihan yang terbaik menurutmu ya Allah, mudahkanlah.
Doanya begitu, Bu. Mudahkanlah ya Allah. Cepatkanlah, jangan lambatkan. Mudahkanlah, jangan susahkan. Ya, mudahkanlah, jangan susahkan. Cepatkanlah, jangan lambatkan. Diusahakan secepatnya. Kalau sudah dapat jodohnya, segera ditunaikan. Nah, itu mengenai sholat-sholat yang zatu sabab. Ada sebab-sebabnya. Kemudian ada jenis juga sholat yang namanya sholatul nafilah mutlaqah. Ini sholat yang mutlak. Terserah kita, Bu. Sholat mutlak ini apa saja? Sholat mutlak ini berapa rakaat yang kita mau laksanakan? Silakan. Namanya juga di Masjidil Haram. Sholat duha udah. Tahajud tadi malam udah. Witir udah. Tobat udah. Hajat udah. Semua udah kita hembat, Bu. Udah kita hajar semua sholat sunat nih. Tapi masih semangat badan nih. Itu pengaruh lingkungan begitu, Bu ya. Pengaruh suasana. Kalau di masjid, Bu, semangat kita kadang-kadang menunggu imam sholat, kita pun tasbih, berzikir. Kadang kalau ada waktu, kita pun baca Quran. Mengapa? Suasana malaikat, bagus suasananya. Di Masjidil Haram, semangat kita untuk ibadah. Memang full waktu kita ketika umrah ataupun haji itu, kita semangat untuk ibadah. Semuanya digas, Bu. Sholat sunat apa aja kita gas. Tasbih pun kita gas juga. Semua kita buat. Nah, maka ketika sudah sholat sunat yang lain-lain itu sudah kita buat, apalagi ya sholat sunat yang mau saya buat? Sudah, sholat sunat mutlak namanya. Sengaja saya sholat sunnah 2 rakaat lillahi ta'ala. Buat 20 rakaat. Itu namanya apa? Sholat sunnah mutlak. Allati la takhtassu biwaqtin wala sababin. Yang dia tidak tertentu waktunya dan tidak ada sebab apa-apa. Yang penting sholat sunnah. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Aqsamun nawafil. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jenis-jenis sholat sunnah. Min nahiyatil jamaah kismani. Nah sekarang, bab mengenai sholat sunnah yang dia berjemaah ataupun tidak. Dia ada bermacam-macam. Dari segi jemaah ataupun tidak. Dia bisa berjemaah ataukah dia hanya sendirian. Nah, di sini diterangkan. Aqsamun nawafil min nahiyatil jamaah kismani. Salat yang daripada segi berjemaah ada 2. Pertama, mayusannu fiyal jamaah. Ada salat yang dia disunnahkan berjemaah. Salat sunnah tapi disunnahkan tetap berjemaah. Salat apa? Kal idaini. Salat Idul Fitri. Alhamdulillah kebiasaan kita kalau lebaran ya, salatnya ya gabung. Boleh di masjid, boleh di lapangan. Intinya berjemaah. Tapi Ustaz, saya nggak ada kesempatan waktu lebaran itu masih di tempat majikan. Gimana? Apakah saya sholat id juga? Iya, jangan ditinggalkan. Sholat sunnahnya, idnya adalah dikerjakan sendiri. Ya, sendiri di tempat masing-masing. Sebentar Bu ya, sebentar, izin sebentar. Ya, ibu-ibu sekalian, mohon maaf. Ya, itu kita lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi, sholat sunnah, kalau kita di rumah pada waktu lebaran, kita tidak berada dengan bersama jemaah yang lain, maka kita boleh untuk melaksanakan sholat sendirian di tempat masing-masing. Jadi sholat id itu, jangan kita tinggalkan langsung. Kita lihat jamnya, yang penting dia sebelum zuhur. Waktu sholat id itu ya, setelah daripada matahari terbit. Jadi jam, misalnya kita lihat jam di HP kita. Syuruknya jam berapa? Ya, misalnya jam syuruknya di sini. Contoh, syuruknya adalah jam
7 misalnya. Syuruknya jam 7. Maka ketika kita lihat HP kita akan ada waktu sholat subuh, ada waktu sholat syuruk. Ya, syuruk itu adalah waktu terbit matahari. Sunrise, ya, terbit matahari. Waktu terbit itu, ya, misalnya jam 7. Nah, kalau kita lihat di HP itu dia adalah sholat syuruknya itu terbit matahari jam 7, maka kita tambahkan 15 menit. Kita lihat di HP ada waktu terbit, ada waktu subuh, ada terbit, ada waktu zuhur. Nah, terbitnya itu terbit matahari, bukan waktu sholat. Waktu terbit matahari itu kita tambahkan 15 menit. Setelah 15 menit itu, 7.15, maka kita boleh melaksanakan sholat id. Sama juga dengan sholat duha, ataupun sholat isyraq, seperti itu, Bu. Jadi mungkin runtutannya, kalau kita melaksanakan sholat isyraq, ataupun sholat duha, seperti itu. 7.15, kita buat sholat duha, ataupun 7.15, kita buat sholat isyraq. Kemudian kita melaksanakan sholat id. Gimana Ustaz? Tapi sholat id itu kan pakai khutbah. Saya khutbah gimana? Ya udah sholat saja, nggak usah pakai khutbah. Nasihati aja diri sendiri masing-masing, Bu. Nah itu tadi sholat yang disunnahkan berjamaah. Sholat apa? Sholat idain, Idul Fitri, Idul Adha. Wal kusufain, dan tadi seperti sholat gerhana. Wa huwa afdalu mimma la yusannu fil jamaah. Inilah sholat sunnah yang paling kita disunnahkan untuk berjamaah. Tapi Ustaz, itu saya lihat ada juga mereka itu sholat tahajud itu berjamaah di masjid, apalagi bulan Ramadan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kadang-kadang Bu, Ramadan itu karena semangat, apalagi di akhir-akhir daripada bulan Ramadan banyak yang iktikaf. Sehingga sholat sunnah tahajudnya itu mereka berjamaah. Gimana? Boleh sholat berjamaah tahajud itu? Boleh, silakan. Tetapi memang afdolnya sholat tahajud sendiri-sendiri. Sholat tasbih bagaimana Ustaz? Jemaah atau sendirian? Sendiri-sendiri. Begitu Bu. Jadi, nah, yang tadi nih, yusannu fil jamaah kal idain wal kusufain. Yang paling kita disunahkan berjamaah ketika sholat id dan sholat gerhana. Kemudian, ma la yusannu fil jamaah. Dan ada sholat yang tidak disunahkan kita berjamaah. Seperti apa? Rawatib. Sholat sunat rawatib. Qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah, Bu. Kita laksanakan, contohnya qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Sholat qobliyah, itu walaupun namanya qobliyah, tapi juga bisa dilaksanakan ba'diyah. Maksudnya gimana Ustaz? Qobliyah kok dilaksanakan ba'diyah? Contoh, Bu. Allahu Akbar, masjid azan. Ketika baru azan, kita datang. Kita datang ke masjid, sedangkan rupanya imam tiba-tiba takbir langsung. Sholat zuhur sudah dimulai. Kita pun tergopoh-gopoh melaksanakan sholat fardu zuhur. Begitu kita masuk masjid, imam udah angkat takbir. Allahu Akbar. Nah maka, kan kita tadi nggak sempat untuk melaksanakan sholat qobliyah zuhur. Maka ibu-ibu sekalian, tetap kita itu disunnahkan juga sholat qobliyah walaupun setelah sholat fardu. Saya ulangi sekali lagi bahwa walaupun kita setelah selesai sholat fardu, kita tetap boleh melaksanakan qobliyah zuhur. Contohnya sholat zuhur, Bu ya. Jadi bagaimana Ustadz? Kita buat qobliyah ataupun ba'diyah duluan? Qobliyah dulu dibuat, baru nanti ba'diyah. Itu Bu ya. Afdhalun nawafil. Ini sebaik-baiknya sholat sunnah. Disebutkan di sini bahwa al-idain. Sholat sunat id. Idul Adha, Idul Fitri. Yang kedua, sholat kusuf, yaitu gerhana matahari. Kemudian sholat khusuf lil qamar, gerhana bulan. Kemudian ini banyak Bu ya, sholat sunnah. Sholat istisqa, minta hujan. Ini biasa istisqa nih Bu, yang sering
yang saya ketahui di Malaysia itu sering melaksanakan sholat istisqa. Kemudian sholat witir. Sholat witir sudah kita latih-latih dari sekarang. Yang biasa 3 rakaat dilatih naik menjadi 5 rakaat. Yang sudah 5 rakaat naik menjadi 7 rakaat. Yang sudah 7 rakaat silakan buat sampai 11 rakaat. Batas sholat witir 11 rakaat. Sumar rawatib. Kemudian sholat qobliyah dan ba'diyah. Paling afdol di antara sholat qobliyah dan ba'diyah ini adalah sholat sebelum subuh. Raka'atul fajri. Qobliyah subuh 2 rakaat. Kemudian sholat tarawih, sholat duha, dan selainnya. Ada yang rahmatullah SWT, ini kita baca sholat witir. Syarah ba'din nawafil. Di sini diterangkan mengenai sholat witir. Fadluha, keutamaan sholat witir. Apa fadilahnya sholat witir? Disebutkan dalam hadis, innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu ganjil, suka pada yang ganjil-ganjil. Autiru ya ahlul Quran, wahai kaum muslimin, yang ada iman di dalamnya. Apalagi khususnya bagi penghafal-penghafal Al-Quran, witir kamu. Jangan sampai nggak witir. Autiru. Makanya, Bu, Imam Abu Hanifah, para orang-orang yang bermazhab Hanafi, mereka itu melaksanakan sholat witir. Jadi setelah Isya, Bu, mereka melaksanakan sholat witir. Bahkan sampai 5 rakaat. Setelah sholat Isya, sholat Ba'diyah, mereka melaksanakan. Biasanya sebelum tidur. Itu orang-orang mazhab Abu Hanifah, orang-orang India, Pakistan, Bangladesh seperti itu. Jadi khususnya kepada di sini ya ahlul Quran autiru, ya, wahai ahlul Quran berwitirlah kamu. Khusus siapa yang diantaranya kita ada iman di dalam hatinya, maka hendaklah kita melaksanakan sholat witir. Sebentar Bu ya. Ya, ibu-ibu sekalian, kita sambung sedikit lagi. Kemudian, ibu-ibu sekalian rahmati Allah, waktuha, waktu sholat witir. Kapan sih waktunya kita melaksanakan sholat witir? Min fi'lil isya ila tulu'il fajr. Sholat witir itu kapan waktunya? Setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Itu waktunya. Jadi kemarin ada pertanyaan, Ustadz, saya 5 menit lagi waktu subuh, bisa nggak saya sholat tahajud? Bisa nggak saya sholat witir? Boleh. Yang penting belum masuk waktu subuh, tetap bisa kita melaksanakan sholat tahajud ataupun sholat witir. Sholat witir nggak mesti tidur dulu. Jadi sebelum tidur bisa, ataupun setelah bangun tidur bisa. Afdolnya setelah bangun tidur. Dan sholat witir dilaksanakan hanya sekali. Kalau sebelum tidur dilaksanakan, nggak boleh dilaksanakan nanti ketika bangun tidur. Nggak boleh 2 kali. Sholat witir sekali saja. Sebelum tidur ataupun dia setelah tidur. Wal afdal ta'khiruha ila akhiril lail. Bagusnya, afdalnya diakhirkan sholat witir itu. Idza kana yaghlib ala dhanni al-istisqa qabla al-fajr. Jikalau dia ada kemampuan memang bahwa dia akan bangun nanti di akhir malam. Kalau dia merasa dirinya kecapean dan sebagainya, maka hendaklah dia mengawalkannya sebelum tidur. Nah ini Bu ya, ada tuh rakaatiyah. Sholat witir berapa rakaat? Aqalluha rakaat. Paling sedikit, sholat witir itu 1 rakaat. Wa tukrahu al-mudawamah 'alaiha li ghairi uzrin. Tapi makruh hukumnya kalau 1 saja, makruh hukumnya. Wa adnal kamal, pertengahan sempurna itu 3 rakaat. Maka alhamdulillah yang sudah 3 rakaat, alhamdulillah.
Wa akmalul kamal, sebaik-baiknya ya, sholat witir itu berapa? Ihda asyrata rakaatan, 11 rakaat. Itu sholat witir. Bagaimana cara kita melaksanakan sholat witir? Ada dua caranya. Sholat witir ada dua caranya. Pertama wasal, sambung. Ayyasil raka'ah al-akhirah bima qablaha. Sambung 2 rakaat dengan 1 itu. Seperti sholat maghrib. Jadi Bu, siapa yang melaksanakan sholat witir, dia mau 3 rakaat langsung. 3 rakaat langsung. Bagaimana caranya 3 rakaat langsung? Diusahakan hanya 1 salam. 3 rakaat langsung Bu ya. 3 rakaat langsung, maka 1 salam. Tasyahudnya berapa kali? Tasyahudnya sekali. Tuh, kenapa begitu? Supaya nggak sama dengan sholat maghrib. Kalau sholat maghrib kan ketika rakaat kedua kita tasyahud. Rakaat ketiga kita tasyahud lagi. Nah, supaya berbeda dengan sholat maghrib, maka sholat sunnah ketika 2 rakaat yang di rakaat yang kedua, maka kita langsung berdiri, tidak tasyahud. Tidak tasyahud dan kita langsung melaksanakan salam. Itu sholat sunnah witir. Dengan cara apa? Disambung. Itu kalau kita apa? Kita sambung. Tetapi kalau kita mau untuk memisahnya, tadi 1 fasal, yang kedua wasal, pakai fa. Yang pertama waw, wasal, yang ketiga, yang kedua fasal. Nah, ini yang afdal. Kita pisah-pisah. Ayyafsila raka'ah al-akhirah amma qablaha. 2 dengan 1. Itu yang afdal. Salatul lail masna-masna. Salat malam itu 2, 2, 2. Pisah-pisah dia. Pisah gitu. 2, salam, 2, salam, 2, salam. Salat witir 2, 1. Ustaz, kan kita sholat witir. Waktu sholat witir itu kan artinya ganjil. Kok kita 2 rakaat ngerjakannya? 2 rakaat baru 1 rakaat. Kok begitu? Kan kalau kita melaksanakan 2 rakaat kan berarti genap. Bagaimana niatnya? Niatnya Bu, usolli sunnat syaf'i. Sengaja saya sholat genap. Ma'al witri, bersamaan dengan witir. Rakaataini 2 rakaat lillahi ta'ala. Begitu niatnya Bu. Sengaja saya sholat genap bersamaan dengan witir 2 rakaat lillahi ta'ala. Itu rakaat yang 2 rakaat. Nah, yang satunya sengaja saya sholat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Begitu Bu ya. Cara kita niat ketika sholat witir. Ada 2 caranya. Yaitu bisa disambung 3 langsung ataupun afdolnya 2 dan 1. Itu yang 3 rakaat. Wa yusannu, dan kita disunnahkan an aqra ayaqra'a fi salasil rakaat al-akhirah. Kita disunnahkan membaca surat ketika di rakaat yang ketiga akhir. Kalau 3 rakaat misalnya Bu, yang pertama sabbihisma rabbikal a'la, itu surat yang pertama, yang sunnahnya ketika sholat witir. Rakaat kedua, qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat ketiga al-ikhlas wal muawwidzatain, qul huwallahu ahad, al-falaq dengan an-nas. Itu adalah surat-surat yang kita disunahkan untuk dibaca ketika 3 rakaat terakhir. Ataupun kita katakan 3 rakaat. Jadi kalau dia buat Bu misalnya 5 rakaat, nah 3 yang terakhir itu ini suratnya. Mungkin rakaat yang mungkin kalau dia buat 5 rakaat, mungkin yang pertama iza zulzilatil ardu wal adiyat misalnya ya. Kemudian kalau yang 3 ini sabbihis al-kafirun dengan 3 qul. Nah, 3 yang terakhir. Mau dia buat 5, 7, 11 seperti itu. 3 rakaat yang terakhir surat yang ditunjukkan oleh muallif ini. Itu mengenai salat witir Bu. Kemudian ada salat duha. Salat duha ya, banyak fadilah-fadilahnya di dalam hadis. Di antaranya adalah man hafadha ala syuf'atid duha ghufirat lahu dzunubuhu in kanat misla zabadil bahr. Siapa yang dia menjaga syuf'atud duha, salat duha, maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan.
Ini luar biasa pahala sholat duha. Man sholat duha raka'ataini lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang dia sholat duha, maka dia tidak digolongkan menjadi orang yang lalai. Berarti dia ingat kepada Allah. La yuhafiz ala sholatid duha illa awab. Tidaklah orang yang menjaga sholat duha, kecuali dia adalah hamba yang kembali kepada Allah. Jadi, kemudian ibu-ibu sekalian, ada hadis qudsi di sini. Ini hadisnya Masya Allah. Ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, wahai manusia, sholli li min awalil nahar arba rakaat akfika akhirahu. Wahai manusia, wahai hambaku, kamu sholat untukku pada permulaan pagi. Ketika waktu duha, kamu sholat. Berapa rakaat? Arba rakaatin, 4 rakaat. Apa fadilahnya kalau saya melaksanakan sholat duha 4 rakaat? Akfika akhirahu. Keperluan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah daripada sholat duha. Maka memang banyak yang mengatakan sholat duha itu adalah sholat rezeki, supaya memudahkan rezeki. Maka itu kita berharap mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sholat duha ada keberkahan-keberkahan. Tetapi ibu-ibu yang dirahmati Allah, tujuan kita sholat sunnah adalah mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar istilahnya fadilah-fadilah duniawiyah, tidak, tetapi kita menginginkan agar fadilah-fadilah ukhrawi, kita menginginkan agar kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin Bu, sementara itu dulu mengenai sholat sunnah. Jikalau mungkin ada pertanyaan, silakan Bu, kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Saya mau tanya nih Pak Ustadz, Ya. mengenai tentang sholat sunnah ini ya. Kalau misalnya kan kita sholat sunnah duha, terus kita baca ayatnya itu ayat sajadah. Terus di akhir sajadahnya itu kita sujud. Terus setelah sujud itu kita kembali lagi pas Berdiri, habis kembali itu kan lagi berdiri. belum ruku. Ya. Ruku kan? Ya. Berarti kita berdiri lagi itu juga Allahu Akbar seperti itu Pak Ustadz. Ya, sebagaimana sujud tilawah kita ketika kan biasa Pak ada sering imam-imam yang ada di masjid-masjid besar itu kadang setiap hari Jumat mereka membacakan surat sejadah dengan Al-Insan, Al-Ata Al-Insan. Maka ketika mereka itu sujud ketika membaca ayat, ya, ruku terus, maka bangun lagi dan melanjutkan surat, baru mereka ruku dan seterusnya. Jadi kalau kita ketemu baik sholat duha, sholat taubat, sholat hajat, masing-masing, jadi tetap kita ketika ketemu dengan ayat-ayat sejadah, kita tetap disunnahkan untuk sujud tilawah. Jadi bangun lagi nanti Bu, tetap bangun lagi. Berarti jedahnya itu masih dibaca Allahu Akbar berdiri, udah gitu baru ruku gitu Pak Ustadz. Jadi Bu, kan misalnya sholat sejadah Bu ya, sujud tilawah ketika hari Jumat. Ketika ayat sejadahnya itu, dia sujud Allahu Akbar, sujud dia ke bawah. Sajadah wajhiyya lilladzi khalaqahu. Ini kalau boleh Bu dihafalkan, doa sujud tilawah. Sajadah wajhiyya lilladzi khalaqahu ila akhir. Nah, itu ketika sudah selesai dibacanya, Ahsanul Khaliqin, dia bangun Allahu Akbar. Baru disambungnya lagi bacaannya. Oh, selesai bacaannya. Paham. Baru dia ruku. Subhanallah, subhan rabbil azim, subhanallah. Sambung lagi seperti biasa. Oh Jadi iya. tetap dia berdiri ketika melaksanakan sholat sunnah itu. Gitu Bu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materinya hari ini. Alhamdulillah. Langsung cara tanya jawab ini udah. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana ini caranya melakukan sholat istikharah? Kita harus sholat hajat, taubat dulu, terus hajat gitu urutannya. Ya.
Salat istikharah adalah salat yang kita minta agar Allah pilihkan kita pilihan yang terbaik. Salat istikharah bukan hanya salat memilihkan jodoh, Bu. Bukan hanya itu saja. Salat istikharah juga bisa kita minta dipilihkan Allah. Sekarang ini aku pulang atau tidak ya? Apakah aku baik ketika pulang? Mana yang terbaik untukku? Aku pulang ataukah tidak? Aku mau berangkat lagi atau tidak? Jadi urusan dunia maupun akhirat, kita minta pertolongan Allah dengan sholat istikharah. Siapa yang dia bersolat istikharah, maka dia tidak merugi. Dan nadima manistakhara. Orang yang dia beristikharah kepada Allah tidak akan merugi. Jadi bagaimana cara pelaksanaan sholat istikharah? Sholat istikharah silakan, Bu. Ya, memang tidak ada ketentuan langsung, tetapi baiknya memang diusahakan sholat sunnah taubat dulu. Silakan sholat hajat dan ditambah dengan sholat istikharah. Ataupun kalau mau langsung istikharah saja pun boleh. Tetapi memang afdolnya kan kita memiliki hajat kepada Allah. Sebaiknya memang kita ketika sholat istikharah itu kita memohon ampunan dulu pada Allah, banyak-banyak istighfar, dan kita melaksanakan setelah itu sholat istikharah. Gitu, Bu. Ya, makasih Ustaz. Ayo Ibu-ibu, siapa lagi? Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Afwan, Ustaz mau tanya. Kalau kita punya niatan mau menikah lagi, tetapi masih teringat atau orang yang suami kita yang udah meninggal itu masih seperti dekat walaupun udah meninggal udah lama, itu gimana caranya, Ustaz? Secepatnya nikah. Itu namanya secepatnya nikah, jangan lama-lama, Bu. Kalau belum ada jodoh. Oh, belum ada. Pikir udah ada, Bu. Nah, tapi yang sudah meninggal tuh merasa masih dekat, itu gimana caranya, Ustaz? Gimana caranya, apanya, Bu? Caranya apa nih? Ibaratnya kalau suami meninggal itu walaupun udah lama tapi itu merasa masih dekat gitu, Ustaz. Jadinya kita mau melangkah ke depan itu masih susah. Oke. Berarti istilahnya untuk mengobati lah istilahnya bagaimana tentang kerinduan kepada suami yang lama. Oke, jadi Bu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa rindu, rasa sayang, cinta itu fitrah manusia. Rasa kangen, suka itu fitrah manusia. Nah, kita inginkan agar rasa yang dititipkan Allah kepada kita, baik kita kangen dengan suami yang terdahulu ataupun kita mungkin menyukai laki-laki yang mungkin ada dengan saat ini dengan kita, maka ibu-ibu sekalian rahmati Allah, itu kita titipkan rasa kita itu pada Allah. Ya Allah, aku teringat masih dengan suamiku. Itu laporannya kepada Allah. Ketika kita tahajud, Bu, sering saya ingatkan, sholat tahajud itu setelah tahajudnya diusahakan cepat bangunnya. Diusahakan kalau boleh latihan ibu sebelum subuh sudah bangun kita. Dan kita ada waktu bercengkrama dengan Allah. Kita ada waktu untuk curhat kepada Allah. Doa, Bu, ketika kita tahajud, ya, tarik nafas dalam-dalam dulu. Tarik nafas, buang 3 kali. Tarik nafas dalam-dalam, buang. Istighfar dulu. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita. Kemudian baru kita curhat kepada Allah. Kalau kita laksanakan ini, Bu, kita tutup mata dan kita semuanya kita ceritakan sama Allah. Kita keluarkan pada Allah Subhanahu wa taala apa unek-unek kita. Nanti mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka akan ada jalan-jalan yang Allah tunjukkan kepada kita. Nah, kita masih teringat dengan yang lama. Kita belum move on istilahnya. Ya. Maka ketika kita berusaha menggunakan seluruh waktu kita untuk Allah, nanti Allah yang memikirkan kita. Bukan Allah istilahnya menyibukkan diri dengan memikirkan kita, tidak. Maksudnya yang mengurus kita ketika kita bertakwa kepada Allah, itu Allah sendiri yang ngatur kita. Man syaghalahul Qur'an, siapa yang dia sibuk dengan Al-Qur'an, a'taituhu ma'utiyas sa'ilin. Siapa yang dia menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, dia baca Quran sampai nggak sempat, Bu, untuk berdoa. Ada orang yang dia baca Quran terus, dia nggak sempat untuk berdoa, itu nggak sempat.
Saking seringnya membaca Al-Quran itu. Maka apa? A'taituhu ma'utiyas sa'ilin. Orang-orang yang meminta itu kubagi, maka dia lebih kubagi lagi. Dia lebih kuberi lagi. Dia nggak minta, dikit aja keinginannya akan aku berikan. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka diusahakan kita menyibukkan diri dengan amal-amal kebaikan. Kalau kita sibuk, nanti terhindar daripada pikiran-pikiran, apalagi mungkin mengingat-ingat masa lalu. Dan masa depan kita itu masih cerah. Jangan hubungkan dengan masa lalu. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian yang mungkin belum berjodoh, secepatnya ketemu jodohnya, yang soleh, yang baik, yang memperhatikan ibu-ibu sekalian. Begitu, Bu. Amin. Syukran kasiran jawabannya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau izin bertanya. Okay. Ini sebenarnya sangat apa namanya? Bukan pertanyaan yang begitu mendalam, Ustaz. Cuman selalu kepikiran gitu. Kan kebanyakan setelah sholat fardu, itu kan kita sholat sunnah. Nah, itu kebanyakan ada mbak-mbaknya itu yang selalu menggeser tempat berdirinya. Maksudnya agak digeser ke depan, ke belakang, atau kanan, kiri. Yang pertanyaan saya yang jadi ganjalan dalam hati itu, apakah ada tuntunan bahwasanya setelah sholat fardu itu, kita diwajibkan menggeser tempat kita kalau ingin sholat sunnah? Terima kasih. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, setelah sholat sunnah, satu kita di tempat yang A. Ya, kita sholat fardu di tempat yang A. Setelah sholat fardu itu kita pindah ke tempat yang B, bahkan ke tempat yang C, bahkan ke tempat yang D dan sebagainya. Bagaimana hukumnya seperti itu? Nah, ibu-ibu sekalian, bumi-bumi ya, kita menginjak tempat kita ini duduk. Sekarang kita duduk sedang mengaji. Ibu-ibu sedang berdiri di atas bumi yang mana ibu-ibu sekarang sedang mengaji. Tempat duduk ibu itu, ya, yang ibu sekarang duduk, itu sekarang berbangga-bangga kepada Allah. Aku sekarang sedang diduduki oleh orang yang bertakwa. Aku sekarang diduduki oleh orang yang beramal kepada Allah. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tempat yang kita buat zikir, sholat, baca Quran, dan sebagainya, itu mereka berbangga-bangga atas bumi yang lain yang tidak ditempati menjadi tempat zikir. Jadi kamar-kamar ibu sekalian yang ibu tempati sekarang, yang ibu gunakan sholat sunat, itu lebih mulia. Berbangga mereka atas tempat-tempat yang tidak ditempati untuk berzikir. Hanya kegiatan biasa saja. Nah, oleh sebab itu, karena bumi-bumi ini berbangga-bangga atas tempat-tempat yang tidak dibuatkan zikir, maka banyak amalan-amalan para ulama, mereka berpindah-pindah. Sholat sunat sekarang di tempat A, nanti di tempat yang B, nanti di tempat yang C. Bahkan dia keliling dunia untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah di mana saja. Supaya apa? Banyak saksinya. Bahwa aku pernah sholat di Hong Kong, aku pernah sholat di Mekah, aku pernah sholat di Brazil, di England, di Inggris. Jadi maksudnya apa? Ada saksi bahwa kita itu pernah ibadah di situ. Dan tempat-tempat itu nanti akan bersaksi pada Allah. Bahwa memang dulu pernah dia, hamba ini, hamba fulan, dia beribadah kepadaku. Ada saksinya. Jadi ibu yang dirahmati Allah SWT, bagaimana itu? Boleh tidak kita buat seperti itu? Boleh, tidak ada masalah. Jadi tempat-tempat itu akan bersaksi kepada kita nanti di hari kiamat. Bahwa kita, jadi tangan kita Bu bersaksi. Bukan hanya tangan tubuh kita, tempat-tempat itu pun akan bersaksi juga. Begitu Bu, kurang lebih. Ya Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya. Apakah bagi kita perempuan itu juga disunahkan untuk menjalankan sholat sunnah setelah azan dan sebelum iqomah seperti laki-laki? Terima kasih. Ya. Nah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengenai fadilah-fadilah seperti tadi dalam riwayat Muslim ya, sholat sunnah qobliyah subuh. Siapa yang dia sholat sunnah qobliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, hadis-hadis seperti itu hadisnya umum.
Tidak khusus untuk laki-laki dan tidak khusus untuk perempuan. Artinya apa? Laki-laki dan perempuan buat. Baik itu di masjid maupun itu di rumah. Jadi sholat sunnah, baik qobliyah, ba'diyah, sama semua. Laki-laki kena tuntunan juga dan perempuan juga dapat tuntunan syariat seperti itu juga. Begitu, Bu. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk sholat taraweh. Apakah sholat taraweh itu boleh dijeda? Seperti misalnya saat kita sholat taraweh baru dapat 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian majikan memanggil kita terus melakukan pekerjaan, kemudian setelah 1-2 jam baru dilanjutkan lagi seperti itu, apakah boleh? Ya. Pertanyaan kedua, sholat istikharah, karena yang saya dengar sholat istikharah untuk sholat meminta petunjuk atas pilihan seperti apa yang akan kita cari, tapi saya belum tahu waktunya, apakah setelah sholat isya boleh dilakukan atau tengah malam, terus surat apa yang harus dibaca dan apakah ada doa khusus? Ya. Mohon penjelasannya. Ya. Pertama sholat tarawih. Tarawih itu, Bu, itu artinya adalah rehat, istirahat, enjoy. Makanya, Bu, sholat tarawih itu ngelaksanakannya slow-slow. Kita enjoy ngelaksanakannya. Makanya di Yaman, di Tarim khususnya, itu sholat tarawihnya sepanjang malam. Contoh, jam 8 sampai jam 10 itu masjid A. Jam 10 sampai jam 12 masjid B, itu gantian, mereka ada shiftnya. Yang aktif jam 10 sampai jam 12 nanti masjid B. Jam 12 sampai jam 2 yang aktif adalah masjid C sampai subuh. Jadi mereka melaksanakan sholat tarawih itu sepanjang malam. Dan ketika mereka melaksanakan sholat tarawih itu ada makan-makannya, ada ngopi-ngopinya. Siapa yang mau chai, teh tarik, ada yang mau kopi, ada yang mau susu, ada makanan-makanan, kue-kue. Jadi enak melaksanakan sholat tarawih seperti itu. Nah, jadi bagaimana tadi? Kalau kita sekarang 2, nanti baru tambah lagi 4, nanti malam lagi tambah lagi 8 misalnya. Boleh, nggak ada masalah. Boleh-boleh saja hukumnya. Yang penting diusahakan kalau boleh istiqomah kita 20 diusahakan. Kalau memang tidak berhalangan apa-apa diusahakan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, sholat istikharah. Sholat istikharah ini bagaimana? Kapan dilaksanakan? Sholat istikharah terserah waktunya kapan. Tapi memang sebaiknya supaya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita isyarat-isyarat, sebaiknya memang pada waktu malam. Kita tenang setelah selesai pekerjaan, sudah istilahnya kita fokus ibadah. Jadi sholat istikharah sebelum kita tidur boleh, ataupun ketika kita tahajud pun boleh. Niatnya bagaimana? Ya, istikharah, sengaja saya sholat istikharah lillahi ta'ala. Apa yang saya baca Ustaz? Terserah. Kalau bacaan untuk sholat sunnah, Bu, memang tadi seperti tadi kan sholat witir, sabihis, dengan ayyuhal kafirun, falak annas, kan, qul huwallah. Nah, itu silakan dibuat seperti itu. Nah, sholat istikharah dan sholat sunnah lainnya, itu ayat-ayatnya terserah. Boleh yang panjang, boleh yang pendek. Silakan. Kemudian sholat istikharah, apakah ada doanya yang khusus? Ada. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Nah, itu sudah ada, Bu. Sudah banyak di internet juga sudah banyak. Maka setelah kita sholat istikharah, doa, dan gunakan sholat itu. Nah, gunakan doa itu. Oh Ustadz, itu bahasa Arab. Susah saya membacanya. Udah bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, aku meminta, inni astakhiruka bi'ilmika. Aku meminta kepada engkau, wahai Allah. Aku meminta pilihan daripada engkau. Bi'ilmika, sesuai dengan pengetahuan engkau, ya Allah. Wa qudratika, dan kekuasaanmu, ya Allah. Untuk memilihkan ini, apakah ini benar jodohku, ya Allah, misalnya. Kalaulah dia jodohku, ya Allah, berikanlah kebaikan di dalamnya. Berkahilah, ya Allah. Nah, jadi bahasa Indonesia pun tidak ada masalah. Jadi bahasa Arab, bahasa Indonesia, Boso Jawi, silakan, monggo, Bu, tidak ada masalah. Yang penting hati kita tuh ketika doa, itu kita ada, hatinya itu hadir. Bukan hanya sekedar lafaz saja, tapi hadir doa kita, hadir diri kita. Begitu, Bu. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, silakan, Bu.
Ustadz, saya kalau biasa sholat fardu gitu ya, kan udah sholat fardu selesai, kadang suka haus banget, tenggorokan kering, terus mau melanjutkan sholat sunnah gitu. Terus boleh berhenti minum minum dulu apa enggak, Ustadz? Ya, Mohon penjelasannya. ya. Apakah sholat fardu setelah sholat sunnah bolehkah diselai dengan makan ataupun minuman? Boleh, Bu. Ibu habis sholat zuhur, habis itu makan nasi biryani misalnya, Bu, ataupun makan rawon, silakan, nggak ada masalah. Bahkan makan gorengan lah, ikan goreng dan sebagainya, silakan. Ya. Setelah itu langsung sholat sunnah juga, kembali melanjutkan sholat sunnah, boleh, hukumnya boleh, silakan. Tetapi afdolnya setelah makan makanan itu kita memperbaharui wudhu. Wudhu lagi. Itu harus wudhu lagi ya? Bukan harus, Bu, sebaiknya. Oh gitu. Sebaiknya, bukan harus. Sudah sah. Kalau ibu pun mau langsung, tapi gosok gigi dulu, Bu. Jangan sampai nasi-nasi biryani, daging-daging masih lekat lagi di gigi tuh. Jadi bersihkan dulu, baru sholat sunnah. Silakan. Sah hukumnya. Afdolnya setelah makan yang berminyak ataupun yang bergoreng, nah kita memperbaharui wudhu. Kalaupun tidak memperbaharui wudhu, tetap sah sholatnya. Boleh. Oh. Gitu, Bu. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustadz. Mau tanya. Ustadz. Silakan, Bu. Saya tuh nggak bisa berdoa ya, Ustadz. Ya. Apalagi kalau sholat malam itu nggak pernah keluar di mulut gitu. Ya. Cuma dalam hati gitu. Udah nangis doang gitu, nggak pernah bisa keluar gitu doanya. Ya. Cuma astagfirullah gitu. Tok. Ya. Itu gimana, Ustadz? Nggak bisa. Terus nggak bisa. Terima kasih. Ya. Intinya, Bu, ketika doa, hati kita hadir bahwa kita sedang menghambakan diri pada Allah. Kita sedang meminta kepada Allah. Itu intinya. Baik lafaz itu keluar ataupun tidak, itu terpulang kepada ibu. Tapi memang khususnya ketika kita berdoa itu memang kita curhat sama Allah. Kita minta pada Allah. Dan ingat, Bu, ya, kita meminta pada Allah, tujuannya adalah Allah. Kalaupun minta rezeki, mudahkan rezekiku ya Allah, agar aku lebih taat kepada Engkau. Ya Allah, mudahkanlah kehidupanku ya Allah, sehingga aku mudah untuk beribadah kepada Engkau. Jadi kita kaitkan kalau permintaan dunia dengan akhirat kita. Jadi begitu sebaiknya. Baik itu bisa dilafazkan ataupun tidak dalam hati kita, silakan, tidak ada masalah. Yang penting hati kita hadir ketika kita berdoa. Begitu, Bu. Terima kasih, Ustaz. Kadang malu terlalu banyak permintaan gitu loh, jadi nggak bisa keluar. Mumpung dengan Allah, silakan dikeluarkan, Bu. Begitu. Iya, keluarkan semua. Sebutkan aja semua. Ingat, semua hajat kita baik urusan dunia maupun akhirat, tujuannya Allah. Itu, Bu. Jangan sampai ada dunia saja. Ya. Nggak bisa keluar mulutnya, jadi cuma istighfar doang. Malu gitu, kok banyak banget permintaannya. Ya. Tinggal dipantaskan dirinya, Bu. Banyak amalan, dipantaskan dirinya. Itu, Bu. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Izin bertanya, Pak Ustadz. Ya. Saya memang banyak belum ngerti sholat ya, Pak Ustadz. Cuman saya ngelihat teman kadang dia sholat zuhur sampai 2 kali, katanya yang satu untuk ganti yang sudah. Maksudnya yang dulunya dia katanya ada yang ditinggalin. Apakah harus begitu, Pak Ustadz? Karena dulu pertama saya masuk Islam itu sama suami lagi akrabnya itu cuma sampai 3 bulan dilajarin. Abis itu nggak pernah diajak sholat bareng. Nah, terus kata teman saya itu saya suruh ganti semua. Yang 5 waktu itu. Jadi ibaratnya subuh kita harus ngerjain 2 kali atau 3 kali sholat. Apakah harus begitu, Pak Ustadz? Makasih. Ibu minta maaf, masuk Islamnya ketika umur berapa? Saya masuk Islam waktu nikah sama mantan suami 2004. Oke. Kemudian setelah pernikahan itu, ibu sholatnya ibu sholat berapa lama kira-kira ibu sholat pada waktu itu? Dan coba dikurangi berapa lama kira-kira setelah ibu masuk Islam itu ibu meninggalkan sholat itu berapa lama kira-kira? Ya lama, orang saya nggak ngerti, saya nggak dilajarin dengan suami. Gimana saya mau bisa, Pak Ustadz? Malah sampai sekarang agama saya yang masih lama
saya masih inget semua gitu loh. Dan juga sempat sebelum ke Hong Kong, saya sempat mau pindah agama lagi. Terus saya alhamdulillah di Hong Kong sini kemarin sempat masuk dompet doa apa, terus saya keluar, ini saya mau masuk lagi gitu loh Pak Ustadz. Oke Bu, sementara ini Ibu istiqomahkan dulu sholat Ibu. Dijaga sholat 5 waktunya, diistiqomahkan. Kalau boleh sholat sunat, silakan dilaksanakan sholat sunnahnya Bu. Jadi Ibu kuatkan dulu, apa namanya, sholat yang wajibnya. Sholat wajib nggak ada masalah Bu ya? Alhamdulillah enggak, cuma kalau sholat sunnah-sunnah gitu, saya masih banyak yang nggak paham Pak Ustadz, soalnya yang wajib aja kadang cuma Al-Fatihah sama Al-Ikhlas dulu sama mantan suami, dilajarin cuma surat Al-Ikhlas, Al-Falaq sama Anas itu aja, sampai sekarang nggak itu lagi, nggak ada yang ngajarin lagi. Jadi saya kadang belajar sendiri dari YouTube gitu, kadang masih ada yang nggak ngerti gitu loh. Jadi Ibu silakan, Ibu belajar dari YouTube silakan, dan tapi nanti pemahaman yang Ibu sudah dapat nanti bisa datang nanti ke kantor, nanti bisa kita konsultasi insya Allah. Nggak gitu, ada libur Pak Ustadz. Hah? Nggak ada libur. Oh, nggak ada libur Bu, mestinya ada libur. Karena saya jaga orang lumpuh. Oh iya, udah tinggal diatur waktunya nanti Bu ya. Mungkin Ibu adalah waktu malam atau apa, silakan nanti konsultasi Bu. Jadi telepon kan ada bagian teleponnya, nanti silakan di situ Bu ya. Iya Pak. Terus saya mau tanya Ustadz, kalau sholat kan katanya Mbak angkat saya di sini, kalau sholat sunnah itu qobliyah ba'diyah itu kalau zuhur ada ba'diyah dan qobliyah itu disuruh berapa sih Pak Ustadz? Apakah itu 2 rakaat Bu? 2 rakaat. Yang mudah saja, mungkin ya Al-Fatihah dan Qul Huwallah nggak apa-apa Bu. Qul Huwallah itu kalau diulang-ulang pun nggak ada masalah. Rakaat pertama Qul Huwallah, rakaat kedua pun Qul Huwallah nggak ada masalah juga, boleh Bu. Oh gitu ya Pak Ustadz. Ya, tapi kalau Ibu sudah ada hafal yang lain, ya silakan surat yang belum lain. Pak Ustadz. Ngertinya cuma itu gitu loh. Iya. Soalnya nanti silakan nanti Ibu ikut ngaji-ngaji Bu ya, ada ikut ya? Iya, tadinya sempat, ini tadi udah bilang sama Mbak Jum, saya mau ikut lagi yang hari Kamis, karena kalau hari Minggu, kadang yang jam 10 sampai jam 12 atau setengah 1 itu nggak bisa, kadang masih bawa nenek ke taman gitu Ya, loh. silakan nanti Bu hari Kamis ya, siang, insya Allah. Nanti Ibu siapkan saja pertanyaan-pertanyaan, kalau memang ada yang ditanyakan, nanti silakan ditanyakan di majelis itu hari Kamis. Itu ulang lagi nggak apa-apa Ustadz ngajinya? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke Bu ya. Iya, makasih Pak Ustadz. Jadi dipelajari sekarang apa-apa sih yang mungkin sekarang lagi ada masalahnya, cara mengerjakan ini, begini, nanti kita sedikit-sedikit kita bahas Bu, nanti hari Kamis. Oke Bu ya? Iya Pak Ustadz, makasih. Dipelajari dari sekarang. Oke. Yang lain Bu, silakan. Mohon maaf, karena waktunya udah habis. Yang mau bertanya bisa konsultasi ke nomor DD Hong Kong, konsultasi online ke nomor 5298419. Saya ulangi lagi, 5298419. Hajat terakhir yaitu doa kepada Ustadz Fauzan Akbar Daulay. Kami persilahkan untuk memimpin doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الإنس والجن واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku membawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup acara hari ini dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.